Ya, mohon izin Bapak Ibu, kita mulai nggih. Pertama, selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kadin Kabupaten Kediri atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Direktur Kabupaten Kediri, yang mewakili, yang kami hormati Bapak Direktur RSUD SLG Kabupaten Kediri atau yang mewakili, dan yang kami hormati pula Bapak Inspektur, serta tim, dan juga ada Bapak Ibu dari tim pendamping dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu undangan, prinsipal distributor, penyedia obat maupun BMAB, serta rekan-rekan dari KPPC kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah nikmat selamat sehat kepada kita semua. Akhirnya kita bisa berjumpa walaupun secara daring. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi, mohon izin Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu menyempatkan waktu memenuhi undangan kami dalam rangka proses ini tender konsolidasi pengadaan obat dan PMHP di pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi, Bapak Ibu mohon izin sekali lagi yang pertama nantinya kami rencana akan ada tender terkait konsolidasi pengadaan obat dan juga PMHP ini. Kemudian pada hari ini makanya kami mengundang panjenengan semua beberapa stakeholder guna memastikan bahwa proses konsolidasi ini transparan, terbuka. Kemudian juga kami juga undang dari LKPP untuk mendampingi kami dan juga Bapak Ibu yang SKPD teknisnya yang memang mempunyai hajat yang nantinya akan menggunakan jasa panjenengan semua. Dan kami harapkan juga apa yang sudah kami laksanakan ini memang sesuai dengan ranah koridor ketentuan aturan peraturan yang berlaku. Kemudian ini juga kami undang dari Inspektorat juga karena sebagai APIP, sebagai pengawas kami dan juga terkait leading sektornya untuk pelaporan MGP KPK, karena proses konsolidasi ini juga menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah kabupaten untuk dilaporkan kepada kami. Oke, Bapak Ibu mohon izin lagi yang pertama sebagaimana kita ketahui bahwa konsolidasi ini adalah salah satu strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif, efisien seperti itu. Jadi kami sudah berproses Bapak Ibu sebagaimana dengan ketentuan aturan dan panjenengan perlu ketahui bahwasanya kami sudah berproses mulai sejak awal kita identifikasi kebutuhan dan berkolaborasi berkoordinasi dengan teman-teman dari LKPP maupun dari Kemenkes. Akhirnya kita memutuskan pada kesempatan siang hari ini nanti dengan selesai kita akan ada sounding market seperti ini. Ya, mohon izin. Yang pertama kami akan coba share screen dulu. Ya, mohon izin apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Oke, sudah. ya, terima kasih. Ya, lagi ini terkait konsolidasi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Kediri yang mana pada kesempatan siang hari ini kami akan lakukan atau melaksanakan konsolidasi terkait pengadaan obat dan juga BMHP atau bahan disabilitas. Latar belakang Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan bahwa terkait konsolidasi ini adanya instruksi bahwa peningkatan produk dalam negeri sebagai amanat undang tahun 2014 serta PP nomor 29 tahun 2018 tentang budaya. Kemudian alokasi dari anggaran untuk SKPD, beberapa SKPD yang cukup besar dan makin meningkat tahunnya. Kemudian adanya kesamaan jenis kebutuhan barang dan jasa pemerintah di beberapa SKPD tadi kami lakukan, dan juga dalam hal ini didorong bahwasanya pelaksanaan pengadaan jadi lebih efektif, efisien untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money. Kemudian kami share juga Bapak Ibu terkait dasar hukum ketentuan penyelenggaraan konsolidasi ini dimulai adanya peraturan Presiden. Bagaimana kita ketahui bersama adanya peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini peraturan Presiden yang terbaru, perubahan kedua terhadap peraturan Presiden nomor 16 tahun 2008. Kemudian
adanya surat KPK RI nomor B 1996 garing KSP 00707403/2025. Ini yang tadi kami sebutkan di awal bahwasanya tentang koordinasi pelaksanaan konsolidasi dan juga e-audit pengadaan barang pemerintah daerah. Ini salah satu dorongan juga dari dari KPK bahwasanya konsolidasi ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk nantinya dievaluasi juga oleh. Kemudian ada keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 121 tahun 2023 itu tentang pelaksanaan konsolidasi untuk pengadaan barang jasa untuk di katalog elektronik seperti itu. Kemudian ada keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangka nomor 4 tahun 2022 tentang pedoman konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah dan juga keputusan Deputi Bidang Informasi Pengadaan Digital 1 tahun 2023 tentang pedoman tata cara pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog. Jadi ini salah satu latar belakang Bapak Ibu kenapa konsolidasi dilaksanakan. Ini juga yang terbaru juga adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja seperti itu pada seluruh pemerintah pusat, daerah, dan juga provinsi. Jadi ini kami juga menggarisbawahi beberapa success story yang telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian lembaga, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, dimulai dari pusat adanya pengadaan laptop, Chromebook, dan sebagainya, jadi Bapak Ibu. Terus kemudian yang terakhir di tahun 2024 kemarin, ada juga mungkin panjenengan juga selaku vendor, prinsipal maupun juga distributor. Saya yakin panjenengan juga pernah mendengar juga dan mungkin barangkali salah satu peserta adanya ini rumah sakit di wilayah Joglo, Semar, Jogja, Solo, dan juga Semarang yang telah berhasil melaksanakan eh, pengadaan lewat konsolidasi untuk obat, alkes, dan BMHP-nya. Dan juga ada beberapa success story dari pemerintah kabupaten kota yang lain. Kemudian yang tahun 2025 juga ini pemerintah kota Balikpapan, Blora, dan sebagainya. Nah, dari situ Bapak Ibu mohon izin, makanya kami di pemerintah Kabupaten Kediri sekali lagi pada saat ini kami berencana akan melaksanakan konsolidasi yang terkait obat dan MHP. Kemudian untuk apa saja toh yang akan kami konsolidasikan mengenai spek dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, jadi adanya bahan medis pakai ada 12 item dan juga nantinya obat ada 7 item. Jadi kami sudah berkoordinasi, konsultasi dengan Kemenkes maupun juga dengan LKPP. Akhirnya kita mengerucut 19 item inilah yang langkah awal pemerintah Kabupaten Kediri akan kami laksanakan secara konsolidasi seperti itu. Adapun barang spektek maupun juga volume di 3 SKPD, Bapak Ibu, kami sebutkan 3 SKPD, yaitu yang pertama dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini membawahi 37 tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kediri, dan juga kami mempunyai 2 rumah sakit umum daerah, yaitu Rumah Sakit Kabupaten Kediri dan juga Rumah Sakit Umum Daerah di Simpang Lima Gunung seperti itu. Dan mengerucut dari spesifikasi, volume, dan kemudian ada total pembelanjaan yang biasa teman-teman laksanakan. Kami jadikan HPR yang BMHP sekitar 2,1 miliar sekian, dan juga obat hampir sama 2,1 miliar sekian, seperti itu. Kemudian terkait persyaratan kualifikasi teknis penyajian, ini juga sebenarnya kami sudah studi tiru juga nih Bapak Sukawro, juga koordinasi dengan teman-teman yang telah melaksanakan konsolidasi itu khususnya di pengadaan obat dan kesehatan ya, obat maupun BMHP. Jadi mengerucut ke persyaratan kualifikasi maupun teknis yang akan kami sebutkan. Jadi yang pertama untuk persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas, memiliki NIB yang berbasis risiko dengan KBLI sebagaimana terlampir ya, seperti ini Bapak Ibu, untuk produsen, pabrik, prinsipal, jadi ada KBLI 21012 untuk industri produk farmasi untuk manusia dan sebagainya. Oke, seperti ini nantinya, ini nanti akan kami share juga Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi intinya kualifikasi administrasi legalitas yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan adalah seperti ini. Jadi untuk produsen ataupun prinsipal dan juga bagi distributor kami buka peran selebar-lebarnya, karena yang sekali lagi
monggo nanti yang akan partisipasi, yang berkompetisi dari panjenengan semua yang penting kita pastikan harus sesuai dengan legalitas ataupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Oke, kemudian untuk selanjutnya untuk produsen prinsipal memiliki izin usaha industri farmasi sertifikat CBOP dan kemudian ada juga memiliki sertifikat CPAKB. Saran juga masukan dari teman-teman yang SKPD teknis Bapak Ibu, kalau di kami di KPPJ memang kurang begitu paham terkait kualifikasi obat maupun BNHP, makanya kami tadi sebutkan di awal ini sudah koordinasi kolaborasi juga dengan teman-teman baik itu LKPP maupun teknis. Ada juga untuk distribusi obat dan juga distribusi. Oke. Nah, persyaratan yang lain sekali lagi ini juga harus memiliki akte pendirian perusahaan beserta dan akte perubahannya, memiliki NPWP status valid KSP, dan kemudian juga mempunyai atau menguasai tempat usaha kantor dengan alamat yang benar, tetap dan berupa milik sendiri ataupun wah. Kemudian untuk distribusi obat, jadi memiliki pengalaman pekerjaan jenis untuk distribusi obat dan PMA pada instansi pemerintah ataupun swasta dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Kemudian untuk produsen, prinsipal memiliki tenaga ahli apoteker dengan beserta melampirkan surat izin praktek apoteker yang masih berlaku, PKTP NPWP, juga surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani dan perusahaan terkait kewenangan apoteker tersebut sebagai penanggung jawab. Kemudian lanjut lagi, jadi melampirkan surat pernyataan bermaterai bahwasanya nanti dalam rangka pengiriman barang yang diinginkan dengan spek tadi dengan masa kalau daluarsa minimal 18 bulan terhitung oleh BPK, melampirkan nomor izin edar yang masih berlaku, dikeluarkan POM, kemudian juga melampirkan surat penunjukan distributor bagi distribusi Bapak Ibu, bagi obat maupun BMHP, ada surat penunjukan distributor dari pabriknya, dari produsen pabrik atau prinsipal yang ditangani oleh perusahaan atau matrai, yang meliputi beberapa klausul Bapak Ibu, jaminan sanggup menyerahkan pekerjaan apabila nanti kondisinya eh, harus baik 100% tidak rusak dan sebagainya. Kemudian jaminan supply atau ketersediaan barang dan menyanggupi menyatakan kecukupan mengganti barang rusak apabila akibat ataupun distribusi. Kemudian ini Bapak Ibu terkait jadwal nantinya. Jadi pada kesempatan siang hari nanti sampai dengan selesai, ini adalah salah satu mekanisme aturan tadi kami sampaikan. Ini adalah market sounding, di mana memang mengharapkan di dalam acara market sounding ini bisa sampaikan informasi ini secara terbuka, secara luas. Jadi Bapak Ibu lagi mohon bantuan juga untuk panjenengan semua, termasuk juga dari SKPD teknis maupun dari informasi ini bisa di-share, karena kebetulan informasi ini juga sudah kami tayangkan juga di websitenya di kami di LPSC Kabupaten Kediri, dan juga kami kemarin titip pesan juga teman-teman yang SKPD baik itu di Dinkes, rumah sakit juga menayangkan juga di websitenya masing-masing, dan bahkan Bapak Ibu ada yang menjadikan informasi ini di dalam story baik itu di WA dan sebagainya supaya panjenengan intinya bisa tersampaikan secara luas. Kemudian market sounding itu sudah pada hari ini nanti, terus kemudian nantinya ada pengumuman tender konsolidasi yang akan kami mulai sejak hari Senin Bapak Ibu, dan yang akan datang depan tanggal. Jadi nanti akan ada linknya di dalam pengumuman tersebut, nanti ada link akan secara rigid panjenengan bisa daftar maupun bisa download terkait dokumen yang nantinya dipersyaratkan seperti. Jadi nanti lebih rigid lagi saat pengumuman, nanti link ini akan dibuka oleh teman-teman kerja. Kemudian setelah tanggal 2 itu nanti kami buka, tanggal 30 nanti akan ada unleashing Bapak Ibu atau pemberian penjelasan. Manakala nanti dirasa di dalam dokumen ada yang kurang jelas, yang perlu dipertanyakan, monggo nanti pada saat unleashing ini bisa ditanyakan seperti itu jadi Bapak Ibu. Dan nanti setelah unleashing, panjenengan bisa mengupload dokumen penawaran seperti itu ya. Nanti akan upload dokumen penawaran mulai tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 4 Agustus Bapak Ibu.
Dan untuk uploadnya nanti juga kami akan berikan link, dan link kami buka manakala nanti memang pada saat jadwal itu upload sudah pada waktu jadwalnya atau pada waktu masanya. Kemudian evaluasi penawaran nanti dilaksanakan oleh teman Pokja sesuai dengan koridor timeline yang sudah ada, dilanjutkan kualifikasi, negosiasi, penetapan pemenang sampai dengan nanti pengumuman, yang kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak. Kami targetkan di tanggal 13 Agustus. Mudah-mudahan di tanggal 13 ini sudah menang, yang mana nanti akhirnya pemenang ini bisa dikontrak masing SKPD yang baik itu tugas, rumah sakit di Bangunan Gumul maupun. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekilas yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti kami juga mohon saran masukan dari panjenengan semua. Kali ada yang memang perlu dipertanyakan ataupun ada yang perlu di eh, garis bawahi dan sebagainya, monggo. Ini mumpung kesempatan kita ketemu ya Bapak Ibu. Dan ini sekali lagi memang kami dalam rangka market sounding ini sekali lagi pengen menggali informasi seluasnya juga terkait apa yang sudah kami sampaikan tadi, dan sekaligus kita menindaklanjuti sesuai dengan berlaku seperti ini. Oke, mungkin itu pembukaan dari kami sementara. Selanjutnya mungkin sebelum kami lempar ke panjenengan, barangkali ada tambahan saran masukan dari yang pertama dari teman-teman Pokja dulu. Teman-teman Pokja, pemilihan apakah dari UKPBJ ada saran masukan tambahan? Mungkin yang saya sampaikan ada yang perlu ditambahkan. Oke, saya kira cukup Pak Hari untuk yang dari Pak BPG mungkin sudah semuanya sudah disampaikan oleh Pak Hari. Mungkin Dan, dari dinas dan RSUD ya, sebagai user. ya. Oke, terima kasih Mas Bangun. Oke, mungkin dari pihak user dulu ya Bapak Ibu sebelum nanti ke para peserta yang lain. Dari pihak user mungkin dari Dinkes, RSKK maupun RSUD SLG mungkin ada saran masukan tambahan Bapak Ibu. Mungkin ada informasi saya juga yang kelewat. Belum ada J, atau mungkin kita lempar aja ke peserta J. Monggo Bapak Ibu sebagai peserta barangkali ada yang mau ditanyakan, ataupun nanti kalau memang ada yang perlu didiskusikan, maupun kalau memang sungkan atau bagaimana, monggo bisa di kolom chat Bapak Ibu, nanti bisa disampaikan keluh kesah dan sebagainya J. Monggo kan. Oh ya, ini kebetulan ada pertanyaan di chat ya Gus. Apakah PPT nanti akan di-share deh? Insya Allah akan kami share. Jadi silakan, ada ini Mbak Marta ya. Ada yang mau ditanyakan Mbak? Oke, mohon izin Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi sekali lagi, eh, apakah nanti akan di-share? J, Insya Allah nanti akan kami share juga Bapak Ibu. Kemudian untuk produk saja nggak dikonsolidasikan. Jadi mohon izin, sekali lagi kami tampilkan ya, Bapak Ibu yang terkait produk tadi. Ya, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Bun, Pak Hari. Ampun, J. J. Jadi Sudah. untuk produk yang akan nantinya kami konsolidasikan, tadi yang kami sebutkan di awal Bapak Ibu, ada 12 item untuk BMHB, bahan medis pakai, dan juga ada 7 item untuk obat. Nama barang, spesifikasi, dan juga volume seperti yang tertera di layar panjenengan ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah proyeksi kebutuhan Bapak Ibu sekali lagi dari 3 SKP.
Tadi yang kami sebutkan Dinkes, yang mana Dinkes adalah leading sektornya dari seluruh puskesmas yang ada, dari 37 puskesmas di Kabupaten Kediri. Kemudian ada juga untuk dua rumah sakit umum daerah di tempat kami, ada SKK maupun RSUD SLG. Seperti itu, ya. Izin bertanya, Pak. Siap, monggo, Bu. Indri MJP cairan infus. Ya, Jika sudah dilakukan konsolidasi dan diumumkan siapa yang menang, istilahnya yang sesuai dengan eh, kebutuhan dari Pemkab, ya, ini mulai berlaku MOU ini kapan, Pak? Dan ini ya. untuk kebutuhan tahun 2025 saja atau seperti apa? Terus kemudian kami kemarin kan juga menerima info dari LPP bahwa di tanggal 31 September itu versi 5 sudah cut off. Nah, itu seperti apa jika pengadaannya itu misalnya MOU selesai di Agustus, pembelanjaan September, dan kemudian setelah itu berganti versi. Ya. Mohon dijelaskan, Pak, supaya Ya, tidak ada kebingungan di kami. siap. Terima kasih Terima pertanyaan kasih. yang bagus, Bu Indri. Jadi yang pertama mohon izin Bapak Ibu, pertanyaannya adalah tadi yang pertama kalau saya nggak salah, nggih, pangapunten sekali lagi, ini kebutuhan ini nanti untuk eh, tahun berapa saja. Jadi kami sebutkan ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah sekali lagi adalah identifikasi kebutuhan atau proyeksi kebutuhan dari 3 SKPD tadi mulai pertengahan tahun 2025 ini sampai dengan 2026, akhir 2026. Jadi ada proyeksi kebutuhan seperti ini Bapak Ibu, yang pertama. Terus kemudian kedua, tadi dijelaskan juga, ditanyakan terkait eh, timeline atau jadwal. Jadi ini tadi Bapak Ibu. Jadi nanti Insya Allah MOU atau itu nanti setelah tangan kontrak tanggal 13 Agustus, itu nanti berarti sudah ketemu ketemu pemenang yang nantinya akan kita ikat kontrak payungnya, akan kita bareng-bareng dengan PPKID dari masing-masing dinas, RSUD, SLG maupun RSKK ke nanti peserta atau pemenangnya dia seperti itu. Dan berarti jadwalnya kapan? Berarti setelah ini tanggal 13 ini Bapak Ibu seperti itu. Terus tadi ditanyakan juga kok terkait katalog versi 5, betul di katalog versi 5 juga sekarang sudah di take down di Bapak Ibu. Nantinya akan seperti apa nih? Kemarin hasil koordinasi terakhir dengan teman-teman LKPP memang nantinya ini hasil konsolidasi ini akan kita usulkan bersama LKPP untuk bisa ditayangkan di dalam etalasenya konsolidasi obat BMHP Kabupaten Kediri untuk yang di katalog versi 6. Tapi kalau karena itu proses, makanya nanti andai kata semisal ini nanti belum tayang di katalog, nah, makanya memakai mekanisme metode pengadaan yang lain yaitu dengan pengadaan langsung. Akan tetapi dengan pengadaan langsung akan nantinya langsung bertransaksi atau berkontrak dengan para pemenang yang tadi hasilkan dari tender konsolidasi ini. Mungkin itu Bu Indri, atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi. Nanti pembelanjaan ini via online semuanya kan, Pak? Untuk semua Oke, baik misalnya puskesmas, dinas maupun rumah sakit melalui online semua kan ini, Pak. oke. Jadi Jadi tadi harga ini akan digunakan untuk negosiasi pada waktu beliau ini Satker ini melakukan klik online. Jadi sudah tidak betul, ada negosiasi lagi. betul, betul, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari Bu Indri? Pak, lihat dari tadi kan ada persyaratan tentang pemenuhan kewajiban memenuhi ketersediaan barang. Terus Hmm. kemudian di lapangan sekarang ini kan kami juga mendapatkan laporan dari beberapa distributor kami, Nyon Sewu, bahwa ada beberapa outlet, terutama rumah sakit pemerintah itu yang pembayarannya agak lama. Nah, apakah jika kami menemui kendala tersebut, apakah kami juga diizinkan untuk tidak melayani eh, apa istilahnya order tersebut jika memang yang bersangkutan belum melunasi sekian sesuai dengan TOP yang diberlakukan di distributor, Pak?
karena itu kan sering terjadi di lapangan saat ini. Jadi supaya sama-sama enak, kami pun tidak terganggu cash flow dan sebagainya. Kan di salah satu tadi saya lihat, saya baca adalah pemenuhan ketersediaan barang. Tapi di samping itu tidak disebutkan jika ada atau ini yang mungkin mundur bayar seperti itu Pak. Apakah kami juga memenuhi walaupun sudah melebihi timeline pembayaran? Mohon izin Bu, sekali lagi kalau di tempat kami di UKPBJ itu nanti memang kami akan tanda kutip ya akan memberikan pemahaman bahwasanya secara dengan regulasi inilah kewajiban untuk para peserta kan seperti itu. Apalagi jaringan tadi disebutkan punya proyeksi untuk signifikan besarnya gitu. Terkait pembayaran, memang ini mohon izin teman-teman SKPD teknis nanti yang akan bisa membantu kami untuk menjawab ya. Tapi pada intinya inilah yang harus panjenengan cukupi karena sekali lagi kalau bagi kami di era di ranah pemilih dan penyedia, makanya kami harus benar-benar memastikan bahwa penyedia yang ditunjuk ini memang berkompeten, memiliki yang memang bisa supply sesuai dengan kebutuhan kan seperti itu. Atau terkait pembayaran saya juga kurang paham ya terkait teknisnya apakah memang benar ada penundaan dan sebagainya. Mohon izin di SKPD teknisnya mungkin dari Dinkes ataupun RSKK RSUDSL apakah kita biasa seperti itu dan sebagainya. Saya juga ngapun dan belum pernah ada historical seperti ini untuk di kami di ranah pemilihan karena memang kami tidak tahu menahu terkait di pelaksanaan nantinya. Jadi kalau sekali lagi kalau panjenengan tanyakan kalau di sini kan ini yang kami sampaikan adalah di ranah pemilihan yaitu di ranah administrasi. Jadi yang kami butuhkan sesuai dengan kolaborasi dengan teman-teman SKPD maupun dengan para penasihat ataupun advisor dari LKPP yang memang kita intinya mencoba menunjuk nanti calon penyedia siapapun itu baik itu prinsipal atau distributor memang saya memiliki kapasitas kompeten dan sebagainya yang harus memang sesuai kan seperti itu dengan potensi proyeksi seperti tadi kami sebut. Kalau terkait pembayaran mohon izin sekali lagi dari teman-teman di dinas teknis mungkin bisa membantu. Izin Pak Hari, Bu Indri, sebenarnya saya juga nggak terlalu paham yang dimaksud tadi ya. Karena nantinya kalau sudah ketemu pemenang, kami kan akan membeli itu secara sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya kita nggak akan beli langsung banyak. Jadi mungkin kalau misal di RSUD mungkin klik setiap bulan atau mungkin setiap eh, 2 minggu sekali. Nah, fakta yang sudah ada, sudah tercetak itu bisa ditagihkan ke kami. Dan insya Allah kalau SPJ-nya lengkap, pasti kami cairkan. Ini seperti Baik itu. Bu, terima kasih. Oke. Jadi itu ya Bu, juga sebenarnya dengan pertanyaan ini juga agak tanda tanya kok bisa ada penundaan nih. Saya kira sudah tadi disampaikan Bu Eni dari SLD kalau memang secara SPJ lengkap seharusnya tidak ada kendala di masalah pembayaran. Karena sekali lagi kan ini juga sudah terkondisikan kan seperti itu. Oke, itu dari Bu Indri. Kemudian mohon izin ada juga pertanyaan ini di kolom chat nih Bapak Ibu. Sekali lagi produk sudah kami sampaikan tadi. Terus kemudian untuk katalog versi berapa? Nah, ini katalognya ini nanti kan ini versi 5 kan tadi yang disebutkan akan segera di take down di Bapak Ibu. Jadi kalau nanti memang katalog versi 5-nya di take down, sekali lagi tadi yang kami sampaikan adalah ini akan kita bantu untuk kita uh, usulkan juga di sana di katalog versi 6 dengan teman-teman LKPP. Tapi nanti akan misalnya ada proses dan sebagainya maka akan menggunakan mekanisme atau metode yang lain maksudnya dengan EPL dan sebagainya, tapi dengan tanda kutip nanti ketemu pemenang, maka harga yang sudah kita sepakati itulah sebagai harga negosiasi panjenengan seperti itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk konsolidasi hanya RSK dan SLB saja yang ikut. Tidak, jadi sekali lagi disebutkan bahwa juga ada Dinkes Bapak Ibu yang mana Dinkes ini juga membawai 30 Kesmas. Jadi mungkin itu ada yang mau ditanyakan kembali.
Monggo, Bapak Ibu yang lain. Apa dirasa cukup? Kalau memang dirasa cukup, Bapak Ibu mohon izin kami mohon bantuan panjenengan. Tadi yang pertama nanti akan kami share sekali lagi, Bu J, eh, apa yang sudah kami sampaikan ini, paparan ini ke panjenengan sebagai pengenalan, ya, sebagai pengenalan. Juga kami juga mohon bantuan untuk menyebarluaskan informasi ini. Sekaligus juga tadi yang kami sampaikan bahwasanya nanti ada timeline, ada waktu yang nantinya akan kami sampaikan juga di website secara umum, secara luas, secara terbuka, transparan. Dan kemudian sekali lagi ini kita mengikuti sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman LKPP beberapa advice kemarin yang mengikuti ranah ketentuan yang berlaku. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Ini juga ternyata teman-teman sudah mencoba kita streamingkan di YouTube. Nanti link YouTube-nya juga akan kita share juga gitu, supaya nanti suatu saat ada yang pengen mengulang kembali informasi atau ini bisa kita sampaikan. Jadi, mohon izin ada pertanyaan juga ini. Obat tertera 7 macam, apa mungkin ada obat lain, misalnya produk insulin dan sebagainya. Jadi, sekali lagi mohon izin Pak Ibu, hasil koordinasi kami dengan teman-teman Kemenkes kemarin, memang sementara di pemerintah Kabupaten Giri kita putuskan 7 item ini dulu. Jadi, apakah pertanyaannya apakah memungkinkan? Insya Allah memungkinkan. Tapi sekali lagi kemarin ada arahan dari Kemenkes kalau nanti ada produk obat maupun BMB yang sudah dikonsolidasi atau sudah diproses oleh Kemenkes, tidak boleh Pemda atau siapapun untuk kembali mengproses konsolidasi. Jadi kami mengacu ke acuan kepada aturan tersebut dari Kemenkes, akhirnya kami produk ini adalah semua di luar dari apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkes. Oke, itu mungkin Bapak Ibu sekali lagi ada saran, masukan, tambahan, pertanyaan dari para peserta. J, Halo, selamat siang Pak. siang, oke, siap. Saya Monggo. Jibo dari PT Anugrah Argon Medik. Mau nanya Pak, Silakan. ini untuk penawaran produk ini prioritas produk di atau TKDN ya Pak ya? Ya, ya Pak. Terkait TKDN, kita masih mengikuti aturan Perpres Pak. Perpres pengadaan barang jasa seperti itu ya. Jadi akan kami sebutkan secara rigid juga di dalam MGP kami Pak, di dalam model dokumen pembelian yang nantinya tadi yang kami sebutkan tadi di awal, nanti di hari Senin nanti panjenengan akan bisa daftar sekaligus download dokumen tersebut secara lebih rigid. Nanti akan kami sampaikan seperti itu. Kalau tadi pertanyaan apakah masih memperhitungkan TKDN, betul, seperti itu. Beberapa kriteria ya Pak sesuai dengan ketentuan aturan di situ. Bisa Baik, diterima Pak? terima kasih Pak. Ya, Pak Yudhis Tiaman. Oke, ada yang lain? Ada yang lain Bapak Ibu? Atau mungkin mohon izin dari teman-teman inspektorat ataupun SKPD teknis barangkali ada saran masukan tambahan informasi. Monggo. Pak, mohon izin tanya. Ini Oke. yang masukkan penawaran distributor atau prinsipal? Karena seperti ini kan prinsipal. Kalau kayak dikonsolidasi kemarin Pemkab Lumajang itu yang memasukkan penawaran prinsipal. Matur nuwun atas pertanyaannya Bu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini kami buka keran seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Panjenengan yang bertindak sebagai prinsipal ataupun panjenengan bertindak sebagai distributor dengan persyaratan kualifikasi yang sudah tertera nanti di dalam dokumen di Bapak Ibu. Jadi otomatis ada pembeda ya persyaratan kualifikasinya antara produsen prinsipal dengan distributor seperti terkait nanti siapa yang akan memasukkan penawaran apakah itu produsen ataupun distributor, prinsipal ataupun distributor silakan. Yang penting kita mengikuti kaidah aturan dengan kualifikasi, administrasi dan sebagainya harus sesuai. Itu ya Bu. Terima kasih Pak. Sami-sami. Oke, ada yang lain? Mohon saran masukan juga dari teman-teman inspektorat.
Izin, Mbak Ari. Oke, monggo, Mas. Oke, mungkin kami mohon masukan, terutama dari Bapak Ibu yang nanti calon peserta di pengadaan ini, nggih, baik dari perusahaan prinsipal maupun perusahaan distributor terkait dengan perizinan, nggih, jenis perizinan, yaitu terutama terkait dengan KBL yang tercantum dalam NIB serta yang kedua adalah perizinan berusaha sektor kesehatan. Nah, mungkin apakah eh, yang kami cantumkan di situ apakah sudah sesuai dalam artian eh, memang yang berlaku untuk saat ini dan tidak memberatkan seperti itu, mohon masukan dari panjenengan yang memang bergerak di ekosistem farmasi ini. Monggo, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu mungkin ada saran masukan. Jadi sekali lagi persyaratan kualifikasi administrasi, kualitas dan sebagainya ini sebenarnya memang eh, kami merumuskan ini dengan berbagai pertimbangan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami juga tadi yang kami sebutkan di awal kita sudah juga berkolaborasi juga dengan teman-teman Pemprov yang sudah pernah melaksanakan pengadaan konsolidasi dan sebagainya. Makanya mengerucut ke beberapa syarat ini. Dan betul yang disampaikan tadi Mas Bangun dari Polda, kami juga tidak ingin ada diskriminasi. Bapak Ibu sekali lagi kita buka peran ini selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi seluruh para peserta yang memiliki kualifikasi, kompetensi. Dan nanti memang endingnya yang kami harapkan adalah tadi yang kami sampaikan bahwasanya dengan beberapa latar belakang memang ini adalah salah satu amanah dari KPK juga juga ini harus kita diminta untuk berkewajiban efisiensi anggaran. Oleh karenanya yang kami harapkan nanti output atau endingnya nanti kami bisa memperoleh produk ataupun bahan ataupun material apa yang diinginkan oleh nanti dengan spek yang sesuai dan juga ada yang paling kompetitif yang paling optimal. Oke, ini yang tadi di-share, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang barangkali nyun sewu ini atau mungkin ada saran masukan tambah atau bagaimana yang sekiranya tidak sesuai atau bagaimana monggo saya kan ini kita ketemu atau mungkin nyun sewu nantinya pun sebenarnya tadi yang kami sampaikan Bapak Ibu secara time nanti hari Senin itu pengumuman sedangkan nanti akan malah bisa melihat secara rigid kembali dokumen-dokumen apa persyaratannya. Kemudian di hari Rabu itu adalah unbasing. Nanti unbasing atau pemberian penjelasan. Nanti monggo panjenengan silahkan telah mempelajari dokumen yang kita umumkan di hari Senin. Misalnya ada sesuatu hal yang mungkin menurut panjenengan nggak pas, ataupun mungkin ada yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, lebih detail, monggo bisa ditanyakan di hari Rabunya. Seperti ini yang bisa kami sampaikan ke panjenengan. Mungkin sekali lagi saran masukan tambahan Bapak Ibu. Saya rasa kualifikasi sudah sangat standar ya, sesuai dengan kompetensi panjenengan sebagai eh, prinsipal maupun distributornya. Ini sekali lagi mohon dicermati jadwalnya, Cik Bapak Ibu. Jadi pengumuman nanti akan kami sampaikan di hari Senin. Dan ini ada linknya. Nanti linknya itu pun apunten baru bisa, mohon maaf, baru bisa dibuka. Nanti juga di jadwalnya waktu pengumuman. Dan sama juga nanti di Andisnya di hari Rabu juga sesuai dengan waktunya. Dan nanti akan kami buka dan sebagainya. Dan untuk uploadnya juga nanti sesuai dengan jam dan waktunya jadi Bapak Ibu tanggal 30 itu jam 12 kemudian sudah bisa memasukkan dokumen penawaran dengan berakhir tanggal 4 Agustus. Izin, Mbak Oke, Ari. Izin, Mbak Ari. ya, monggo. Nggih, mungkin
Ada satu pertanyaan lagi yang masuk terkait dengan jangka waktu untuk kontrak payung nih selama 18 bulan. Kemudian apabila jangka waktu kontrak payung tersebut ada kenaikan harga, apakah akan ada negosiasi? Mungkin ini yang lebih eh, bisa menjawab adalah dari user sepertinya Pak Ari. Oke, continue. Eh, Mas, mohon izin, ini kan nanti sistemnya kan kontrak payung ya. Kontrak payung itu kan nanti kita akan ikat di volume dan harga satuan sesuai dengan kesepakatan kita di awal nih. Maksud saya kan volume sudah proyeksi kebutuhan tadi Bapak Ibu seluruh peserta kan sudah mengetahui ya. Tadi volume tadi seperti ini. Nah, nantinya panjenengan menawar otomatis juga harus ada perspektif atau persepsi ataupun juga margin dalam segala jenis kondisi dan risiko di Bapak Ibu pertimbangkan juga dan sebagainya karena sekali lagi tadi kan bahwa ini kebutuhan ini pertengahan tahun 2025 setelah nanti tanda tangan kontrak. Nah, jadi karena ini kontrak payung sekali lagi yang kita ikat adalah harga satuan dan volume. Saya rasa kalau terkait perubahan harga ya tidak, Mas. Jadi makanya harus kita strict di karena ini kontrak payung kan kita adalah harga satuan. Nanti item pekerjaan. Oke, itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi, mohon izin, ini proses awal jadi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sounding market ini kita masih dalam tanda kutip mengkompilasi segala, kita memberitahukan ya. Sekali lagi memberitahukan secara umum, secara luas bahwasannya ini kita Kabupaten Kediri akan punya gawe, Bapak Ibu akan belajar, kita akan ada konsolidasi pengadaan obat dan juga BMHP, isi kebutuhan yang tadi kami sebutkan seperti itu. Dan kemudian ada beberapa syarat yang nantinya kewajiban panjenengan serta untuk memenuhi seperti itu. Ada juga timeline pekerjaan yang harus dengan sepakati. Kemudian nanti monggo setelah di tanggal minggu depan hari Senin, dengan bisa download dokumen, kita proses analisis, bisa bertanya seluasnya, kami buka kesempatan monggo. Oke, mungkin dari LKPP, dari Inspektorat, cukup ya. Ya, Bapak Ibu, karena sudah tidak lagi ada pertanyaan, mungkin bisa kami akhiri. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Rawu panjenengan semua menyempatkan waktu untuk mengikuti acara sounding market pada kesempatan siang hingga sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan nantinya akan sekali lagi Bapak Ibu akan kami share terkait paparan market sounding. Dan mohon juga nantinya Bapak Ibu bisa tadi membawa pesan kami untuk bisa diinformasikan ke peserta yang lain seperti itu ke rekan dan sebagainya. Oke, terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon, kalau yang berlebih mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin.